Sirine berbunyi, orang-orang berlarian, sementara rudal kiriman milisi pemberontak Houthi Yaman terasa tidak ada habis-habisnya. Kembali menantang kecanggihan Iron Dome Israel sejak Senin 30 Desember hingga tahun baru 2025 kemarin. Mungkinkah kawasan Israel tak lagi menjadi kawasan yang aman dan nyaman bagi warga sipilnya karena serangan Houthi yang tak henti-hentinya ini? Faktanya, intensitas serangan yang meningkat belakangan mengakibatkan sirine berbunyi setiap malam di negara Zionis tersebut. Membuat warga Israel setiap waktu cemas akan kemungkinan terkena serangan rudal menyasar, dan warga Zionis tersebut meminta agar Houthi segera berhenti menyerang mereka. Tapi bukannya berhenti, pejuang Houthi justru semakin gencar melancarkan serangan ke wilayah-wilayah Israel. Bak amunisi rudal mereka tidak pernah habis. Seperti apakah perbuatan Houthi yang membuat warga Zionis ini cemas hingga memohon-mohon untuk segera menghentikan konflik serangan rudal mereka? Mari kita bahas lengkapnya, tapi sebelum itu pastikan kalau udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! 1. Penyerangan tanpa batas ke Israel. Penting untuk diketahui bahwa serangan rudal Yaman diluncurkan menyusul serangan Amerika Serikat terhadap negara Yaman basis lokasi Houthi terlebih dahulu. Jadi bukan semata-mata Houthi yang mencari gara-gara dalam konflik ini. TV Al-Masirah yang dikelola Houthi melaporkan bahwa ada total 12 serangan udara yang dilancarkan oleh jet militer AS yang menargetkan 2 distrik terpisah di sana. Sebagai respon, rudal balasan kemudian diluncurkan dari area yang sama, yakni distrik Al-Tuhaita sebelah selatan kota pelabuhan Hodeidah. Hal ini lantas memicu sirine keras berbunyi di sepenjuru wilayah kota dan area yang diduduki Israel di Palestina pada Senin malam tahun baru. Di tengah serangan rudal Yaman itu, melansir Al-Mayadin pada pukul 11:11 waktu setempat, alarm tanda berbahaya berbunyi di Tel Aviv, Rehovot, Rishon Lezion, Holon, Bat Yam, Ramleh yang diduduki, pinggiran kota Petah Tikva, Isdut yang diduduki, dan Bait Shemesh. Sementara itu lalu lintas udara dihentikan total di Bandara Ben Gurion, Israel. Pecahan peluru yang dihasilkan dari serangan rudal Yaman juga jatuh di sekitar area Beit Shemesh, dengan media Israel melaporkan pecahan besar lainnya jatuh di Ramat dekat ibu kota Israel, Tel Aviv. Sebelumnya, juru bicara pasukan kependudukan Israel menyebut rudal itu dicegat di luar perbatasan Israel. Namun, media Israel sendiri mengkritik hal tersebut, mengatakan bahwa juru bicara itu berbohong atau setidaknya memutarbalikkan fakta, karena di mana terjadi pecahan dan ledakan juga di dalam wilayah Israel saat itu. 2. Sirine berbunyi sepanjang malam, tak ada waktu tidur. Serangan Houthi ke Israel Tengah menjadi sorotan, bukan karena dampaknya yang luar biasa, tapi lihatlah bagaimana kelompok sekelas milisi ini berhasil mengacaukan sebuah negara yang katanya dibekali sistem pertahanan terbaik di dunia. Benar bahwa kerusakan yang dihadirkan cukup minim, namun serangan yang hampir setiap hari dalam beberapa minggu terakhir telah mengganggu kehidupan sipil di Israel secara signifikan, yang pastinya berpengaruh terhadap mental dan psikis penduduk Zionis tersebut. Pada serangan hari Senin misalnya, sirine dilaporkan berbunyi amat keras di seluruh wilayah Israel Tengah, termasuk ibu kota Tel Aviv. Militer Israel menyatakan sirine itu dibunyikan untuk mengantisipasi jatuhnya serpihan rudal akibat aksi pencegahan militernya. Laporan layanan darurat menyusul memastikan tidak ada korban jiwa dalam upaya serangan Houthi tersebut. Hanya saja, yang berlangsung sepanjang malam sempat membuat stres para warga yang beraktivitas di luar ruangan, hingga kesulitan untuk mencari waktu istirahatnya. Militer Israel dalam pernyataan Sabtu 28 Desember mengonfirmasi jutaan warganya berada di tempat perlindungan karena kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan rudal yang memicu bunyi sirine di seluruh Israel. Selain di Tel Aviv, sirine serangan udara juga menjadi langganan di Yerusalem, seringkali di tengah malam dan memaksa puluhan ribu penduduk untuk berlari ke tempat perlindungan bunker. Dapat dikatakan sebagian besar rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat, tetapi satu rudal telah melukai 16 orang di Tel Aviv bulan lalu, sehingga wajar jika warga sipil Israel mengalami trust issue saat ini, karena mungkin saja mereka selanjutnya yang bisa celaka. 3.
Israel memohon Houthi berhenti menyerang. Di hari yang sama, pasca serangan dilancarkan Houthi, Israel langsung saja mengeluarkan peringatan terakhir kepada kelompok itu. Apalagi peringatan telah bernada ancaman, mengingat Houthi Yaman tak memperlihatkan tanda-tanda akan menghentikan serangannya. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, mendesak Yaman menyetop serangan rudal ke Israel dan mengatakan serangan rudal Houthi membahayakan rakyat Israel. Danon juga memperingatkan Tehran Iran bahwa Israel memiliki kemampuan untuk menyerang target di mana saja di Timur Tengah termasuk Iran. Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, Danon mengatakan pihaknya tidak akan menoleransi serangan Houthi lebih lanjut. Kepada kelompok Houthi, mungkin kalian tidak memperhatikan apa yang terjadi di Timur Tengah selama setahun terakhir. Al Jazeera mengutip dalam rilisnya. Baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda apa yang telah terjadi pada Hamas, Hizbullah, Assad, dan semua pihak yang telah berusaha menghancurkan kami. Jadikan ini peringatan terakhir Anda. Ini bukan ancaman, ini janji. Anda akan mengalami nasib menyedihkan yang sama seperti mereka, katanya melanjutkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah memperingatkan pekan sebelumnya, mengatakan kepada Houthi bahwa Israel akan mulai menghadapi ancaman dari Yaman dengan serius. Pernyataan Netanyahu muncul setelah Israel menyerang situs vital di Yaman sebagai respon balasan. 4. Israel cemas dengan kekuatan Houthi. Israel optimis dalam menghalau Houthi, sebagaimana mereka senantiasa mengingat kesuksesan melemahkan poros perlawanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Namun, media Israel meyakini kemampuan kelompok Houthi di Yaman masih kuat. Channel 14 melaporkan pada Minggu 29 Desember. Front Yaman tidak seperti yang dipikirkan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, gelombang serangan udara Angkatan Udara Israel ke Houthi di Yaman pada pekan lalu belum mampu menghancurkan mereka. Tidak hanya itu, sejumlah analis juga menyaksikan sekaligus menekankan kuatnya posisi Houthi. Peneliti di Institut Truman di Universitas Ibrani Yerusalem, Menahem Merhavi, mengatakan kelompok yang didukung Iran itu merupakan gangguan dan ancaman serius. Meskipun hanya menimbulkan ancaman terbatas terhadap Israel, mereka tetap menyebabkan gangguan terhadap perdagangan maritim dalam skala global. Sementara, Michael Rowins, Kepala Intelijen Liebek, sebuah konsultan geopolitik yang berbasis di Timur Tengah, sekali lagi menekankan sulitnya memerangi Houthi karena sejumlah alasan, terutama karena jarak yang tidak memungkinkan untuk melakukan serangan dengan sering dan kurangnya informasi intelijen tentang kelompok tersebut. Ya, lokasi mereka membentang hampir 2000 km jauhnya. Dibandingkan dengan jarak pusat Israel dengan Lebanon hanya sekitar 480 km saja. Jadi sangat jauh berbeda dengan musuh-musuh lainnya yang sukses sudah dilemahkan oleh Israel. 5. Houthi tuntaskan 27 operasi militer ke Israel. Kelompok Houthi Yaman mengatakan telah melancarkan 27 operasi militer terhadap target-target Israel selama bulan Desember 2024 kemarin. Middle East Monitor yang mengutip situs web lokal, sebuah media yang terkait dengan Kementerian Pertahanan yang dikelola Houthi, mengatakan pada Selasa malam tentang serangan kelompok itu merupakan respon terhadap perang genosida Zionis di Gaza dan serangan Amerika Serikat di Yaman. Laporan itu sekaligus mengklaim bahwa Houthi menyerang target-target militer yang vital di Israel menggunakan 11 rudal hipersonik dan balistik jarak jauh serta puluhan pesawat nirawak tempur. Faktanya, Houthi mewakili salah satu pihak yang paling menonjol dalam menentang agresi militer Israel sejak awal. Sebelum melancarkan serangan udara ke Israel, mereka lebih dulu getol memblokir kapal kargo di Laut Merah dan Teluk Aden yang menurut mereka berafiliasi langsung dengan Israel. Sebuah koalisi yang dipimpin oleh AS pun telah melakukan serangan udara sejak awal tahun 2024 sebagai tanggapan serius. Namun serangan balik itu terkadang ditanggapi dengan pembalasan serangan balik yang tidak kalah serius juga, membuat ketegangan terus berlanjut di kawasan perairan hingga beranjak ke perang serangan jarak jauh yang semakin brutal. Berhubung intervensi Amerika dan Inggris makin serius, Houthi akhirnya mengumumkan bahwa semua kapal Amerika dan Inggris dianggap sebagai target militer yang sah untuk diserang. Yap, serangan demi serangan yang ditujukan dari Yaman membuktikan bahwa front pertempuran baru kembali dibuka di Timur Tengah seolah tidak pernah usai. Israel pun pada dasarnya mencatatkan berbagai kemajuan. Namun, harus diingat bahwa Iran dan proksi-proksinya
cuma sedang melemah saja, tapi belum sepenuhnya kalah. Akankah milisi Islam nantinya kalah satu persatu? Ataukah Houthi menjadi paling kuat dalam melawan penjajahan Israel yang nantinya menumbuhkan kekuatan lain yang sebelumnya sempat melemah itu? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar mengenai para pejuang dan mujahid yang mendukung kemerdekaan Palestina ini.